Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Nama saya Kurnia Purwaningsih, NIM 074, dan rekan saya Sinta Nur Juliana, NIM 100. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Hasan Ubaidillah, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai materi teori kolektivisme dan individualisme. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan mata kuliah kali ini untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Semoga materi yang akan kami sampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman dan ilmu yang berguna bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi kali ini yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Sinta Juliana. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian kolektivisme dan individualisme. Yang kedua aspek-aspek kolektivisme. Yang ketiga faktor-faktor kolektivisme dan individualisme. Yang terakhir dampak positif dan negatif individualisme. Yang pertama yaitu pengertian. Kolektivisme dapat didefinisikan sebagai teori dan praktek yang mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan individu sebagai unit, mementingkan kesejahteraan kelompoknya serta individu diatur oleh norma sosial daripada sikap pribadi. Sedangkan individualisme berasal dari bahasa Latin individu yang dalam kata sifatnya menjadi individualis. Individualisme didefinisikan sebagai ikatan sesama individu dalam sebuah masyarakat mulai hilang dan perhatian individu hanya terpusat pada dirinya serta keluarga inti saja. Pada anak usia dini, ini terjadi bisa karena orang tua yang terlalu tertutup dengan lingkup masyarakat atau bisa juga karena pola asuh orang tua yang kurang mengajak anak untuk turut dalam kegiatan bermasyarakat. Padahal anak terlahir dengan membawa potensi yang siap dikembangkan di lingkungannya. Yang selanjutnya ada 2 aspek kolektivisme. Yang pertama, aspek kolektivisme vertikal individu yang mendeskripsikan diri dalam satu kelompok. Di sini individu menekankan integritas dalam kelompoknya. Dalam kolektivisme vertikal, setiap individu memiliki bagian penting dalam kelompok, tetapi ada beberapa individu yang memiliki status lebih tinggi dalam kelompok tersebut. Yang kedua, aspek kolektivisme horizontal individu. Dalam kelompok kolektivisme horizontal memandang diri mereka setara dan saling bergantung antar individu, akan tetapi sulit untuk patuh pada otoritas. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor, yaitu ada faktor kolektivisme sendiri. Berikut beberapa faktor penyebab dari kolektivisme. Yang pertama ada faktor budaya, merupakan sebuah simbol-simbol yang memiliki makna-makna serta norma-norma ditransmisikan secara historis. Kelompok yang membentuk sistem budaya ini biasanya memiliki kesamaan sejarah dan geografi yang akan berpengaruh kepada pandangan dan gaya hidup. Yang kedua, ada pola asuh. Pola asuh menjadi sangat penting dikarenakan pola asuh berperan pada perkembangan norma individu yang didapatkan dari orang tua. Dan yang kedua, ada faktor dari individualisme sendiri. Berikut dari faktor individualisme itu ada yang pertama, faktor sosial dan budaya, seperti pengaruh dari modernisasi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi pemicu berkurangnya komunikasi antar satu individu dengan lainnya. Lantaran sekarang, apapun sangat mudah dilakukan secara mandiri, bahkan tanpa harus ada interaksi langsung dengan individu lainnya. Faktor kedua yakni pola asuh yang juga menjadi pemicu munculnya sifat individualisme itu sendiri. Yang ketiga yakni pola lingkungan dapat menjadi penyebab munculnya individualisme, terutama apabila suatu lingkungan tersebut cenderung terbiasa
dengan interaksi sosial yang cukup minim atau rendah. Yang keempat yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya berpengaruh lantaran kesibukan setiap orang pada kehidupan masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan penyebutan dan pembacaan dari poin-poin yang berada di awal tadi, yang sebenarnya adalah bukan dampak dari kolektivisme dan individualisme, tetapi perbedaan antara kolektivisme dan individualisme. Untuk pembahasan yang terakhir adalah perbedaan antara kolektivisme dan individualisme. Kami di sini mengambil menurut Devi Jatmika. Yang pertama, orang-orang yang lahir dalam keluarga besar atau bermarga yang melindungi mereka sebagai pertukaran hanya untuk loyalitas. Yang kedua, yakni tujuan dari perorangan kolektivisme ini untuk pendidikan adalah bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu. Dan ketiga, mereka menekankan pada kebersamaan. Yang keempat, yakni harmonis harus terjaga. Yang terakhir, orang dengan kolektivisme adalah memiliki hubungan yang didahulukan daripada tugas pribadi. Nah, sedangkan untuk individualisme sendiri, mereka setiap orang harus menjaga diri sendiri, hanya keluarga terdekat atau keluarga inti saja. Yang kedua, mereka harus memiliki hak privasi pada diri mereka sendiri. Yang keempat, mengemukakan pemikiran adalah suatu hal yang sehat. Yang kelima, tugas didahulukan daripada hubungan kelompok. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.